Ibu dengan rasa sakit hati menemukan anaknya setiap hari menjual darah untuk membayar biaya rumah sakitnya. Ketika dia melihat bekas jarum di lengan anaknya, air mata langsung mengalir tak bisa ditahan. Dia sangat menyesal jika dulu tidak bertengkar dengan suaminya dan pergi. Mungkin hari ini anaknya tidak akan menderita seperti ini. Namun 20 tahun kemudian, suaminya sudah menjadi orang terkaya di dunia. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah berhenti mencari mereka berdua. Dan sekarang dia sedang sakit parah. Kanker stadium lanjut. Hanya tinggal 3 bulan lagi hidupnya. Dia memutuskan untuk memastikan bawahannya menemukan anaknya dalam 3 bulan ini. Untuk menyerahkan kerajaan bisnisnya padanya. 3 hari kemudian, Nur masih sibuk di lokasi konstruksi. Tiba-tiba sebuah telepon asing masuk. Di ujung telepon, seseorang yang mengaku sebagai orang terkaya di dunia, mengatakan bahwa dia adalah anak yang terpisah selama bertahun-tahun, dan langsung mentransfer 1 miliar ke Nur, meminta dia untuk mewarisi kekayaan besar itu. Nur mengira ini adalah lelucon. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius, karena hal seperti ini terdengar sangat tidak masuk akal. Namun begitu telepon itu ditutup, tiba-tiba beberapa orang berpakaian hitam muncul di belakangnya. Mereka mengaku sebagai sutradara acara kencan, dengan bayaran 800 yuan per hari, mengundangnya untuk ikut sebuah acara. Namun ada satu syarat, dia harus bisa menahan penghinaan dan sindiran dari peserta wanita. Nur berpikir di lokasi konstruksi hanya mendapat 200 yuan sehari. Namun acara ini bisa menghasilkan biaya rumah sakit ibunya. Jadi tanpa ragu dia setuju. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal. Ibunya butuh perawatan segera. Tidak ada waktu untuk ragu. Dengan mengenakan pakaian kerja dari lokasi konstruksi, dia dengan terpaksa memasuki lokasi syuting. Tim acara sengaja menempatkannya di posisi utama. Penonton melihat penampilan kontras ini. Mereka mulai berbisik-bisik. Ayahnya yang terbaring sakit di rumah sakit melihat adegan ini. Sangat terharu. Dia bertanya pada pelayan, apakah pria pekerja kasar di televisi itu adalah anaknya yang hilang selama 20 tahun. Setelah mendapatkan konfirmasi, dia langsung mentransfer 1 miliar ke Nur. Namun Nur yang menerima uang besar itu tetap tenang. Dia berpikir ini pasti penipuan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Karena tujuan dia datang ke sini hanya untuk mencari biaya pengobatan untuk ibunya. Tak lama setelah acara dimulai, dia mulai menjadi sasaran ejekan jahat dari teman-temannya. Mereka menghinanya, mengatakan dia pasti ingin menggunakan acara ini untuk mencari wanita kaya. Walaupun Nur cepat-cepat membantah, namun peserta wanita dan penonton lebih memilih untuk percaya. Mereka menatapnya dengan pandangan aneh. Ayahnya yang sedang sakit mendengar semua ini. Hatinya terluka seperti tersayat. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Lalu menelepon pelayan, memerintahkan mereka untuk segera membawa anaknya pulang. Namun semua yang terjadi di televisi hanyalah pengaturan dari tim acara. Mereka sengaja menyiapkan adegan-adegan ini demi rating. Namun teman-teman Nur memang sengaja menyulitkannya. Ketika acara hampir sampai pada akhir, Nur tiba-tiba menerima kabar darurat bahwa ibunya sakit parah. Dia harus segera membayar biaya rumah sakit agar bisa melanjutkan perawatan. Nur tanpa berpikir panjang langsung berlari keluar dari lokasi acara. Tim acara tentu tidak ingin melewatkan momentum ini. Mereka segera mengatur staf untuk mengikuti Nur dengan ketat. Tidak ingin melewatkan setiap detiknya.